Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baskara Tarajasa dari Prodi MBKS semester 5 Sastra Jepang. Di sini saya akan menjelaskan hasil temuan saya melalui Rapid Minor Studio untuk memenuhi tugas mata kuliah Pak Indra NLP. Baik, kita masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada YouTube Comment Crawler, YouTube Data API, dan YouTube. Nah, di sini YouTube Data Crawler kita gunakan untuk mengambil sebuah sampel komen yang ada di dalam YouTube. Baik, bagaimana langkah-langkahnya? Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu import library, fungsi untuk crawler komentar, jalankan proses crawling, ubah hasil crawling ke data frame, dan yang terakhir simpan hasil crawling ke file CSV. Baik, kita langsung saja kita play untuk import 1 dan import 2-nya. Kita tunggu sampai play-nya ini selesai. Jika sudah, Jika sudah selesai nih, kita masukkan ke bagian ketiga yaitu jalankan proses crawling. Nah, di jalankan proses crawling ini kita membutuhkan yaitu yang namanya API key. Gimana menemukan API key-nya? Kita masuk ke bagian console Cloud Google. Kita cari yang nama filenya itu yaitu YouTube Data API versi 3 dan kita klik manage. Jika sudah kita klik manage, kita bakal masuk langsung ke ininya otomatis kurang lebih. Nah, setelah itu kita masukkan contoh URL video di mana kita akan mengambil data-data komen yang ada dalam video YouTube tersebut. Saya mengambil ini. Kita bagikan, lalu kita refresh dulu untuk mendapatkannya. Nah, kita ambil nih, waduh ada iklan. Oke, kita masuk ke bagian sini, kita ubah, kita V, lalu untuk video ID-nya kita ambil dari sesudah sama dengan yang dimana FM8. Nah, kita klik ini, kita langsung jalankan. Baik, kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, jika sudah selesai semua, kita klik bagian 4 yaitu ubah hasil crawling ke data frame. Nah, udah ada si bagian komen-komennya. Kalau sudah, kita hasil dari komenan crawling tersebut kita simpan hasil crawling ke file CSV. Selanjutnya itu kita play. Nah, sudah checklist semua. Kita cara melihatnya gimana? Di file di sebelah kiri. Lanjut kita mencari yang nama file YouTube Comment CSV. Lalu kita download. Nah, saya sudah download. Karena berhubungan saya sudah download, saya menamakan file CSV tersebut yaitu bahas laptop Asus VivoBook yang dimana kurang lebih tampilannya seperti ini. Kurang lebih ada 460 kurang lebih. Selanjutnya, untuk mengecleannya, kita mengambil bagian dari komen tersebut, kita copy, kita masukkan ke file baru yang dimana saya menggunakan ini. Nah, kita teks nih copy si komenannya, lalu kita berikan sentimennya. Nah, karena kebanyakan sentimennya pasti pegel. Nah, kita ambil 30%-nya saja. Jadi, dari 460 data, kita ambil 30%-nya yaitu kurang lebih ya 138 komen yang akan kita kasih sentimennya. Kalau sudah, kita save as dan kemudian kita namanya misalkan data clean laptop juga. Nah, dalam save as tipe ini kita ubah si ini ya, yang tadinya Excel menjadi CSV command limit. Untuk apa? Untuk kita ngedeteksi data ini di Rapid Miner-nya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian Rapid Miner Studio. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian 1. Di sini saya sudah ada 3 yang sudah saya buat. Nah, untuk operatornya sendiri, yang pertama itu di project 1. Itu ada read CSV, replace, nominal text, dan write CSV. Nah, bagian 1 ini bertujuan untuk menghapus tombol-tombol, simbol-simbol, dan kata-kata yang tidak diperlukan untuk menganalisis teks tersebut. Nah,
Yang pertama, yang kita lakukan yaitu mengambil read CSV. Nah, read CSV ini untuk apa sih gunanya? Nah, di sini read CSV itu berguna untuk menampung data-data file yang sudah kita buat di Excel tersebut, yang sudah kita ubah menjadi koma delimit. Nah, kita ambil delimit, kita harus tahu di mana nyimpennya. Nah, misal saya di US NLP Fix dan kita ambil nih. Kalau sudah next, next lagi. Nah, di bagian ini di sentimennya kita ubah change role menjadi label. Berguna untuk apa ya? Mengkuningkan si positif negatif si sentimennya. Kalau sudah kita finish, lalu sudah nih. Nah, selanjutnya kita pasti di file-file tersebut kan banyak ada kayak tombol-tombol, misalkan titik, koma, tanda tanya, dan yang lainnya. Apalagi ada BR-BR dan lainnya, kita itu bakal ubah di project ke satu ini. Nah, untuk yang saya ingin hapus, di antara lain, yang request pertama itu ada add titik bintang tanda tanya. Nah, itu untuk kodenya titik bintang tanda tanya. Yang request satu isinya itu. Yang kedua, yaitu saya mau menghapus kode-kode seperti BR. Nah, kurang lebih sama kayak awal. Yang ketiga, yaitu saya menghapus si kode tombol simbol nggak jelas ini. Selanjutnya, replace keempat yaitu tentang HTTPS, yang dimana banyak sekali link yang di komen itu kita akan hapus. Yang kelima, ada replace. Nah, di sini saya menghapus semua simbol-simbol seperti tambah, sama dengan, titik, titik dua, tanda tanya, dan yang lainnya. Selanjutnya masuk ke nominal to text. Nah, nominal to text ini bertujuan untuk mengubah si nominal itu menjadi sebuah teks. Kalau sudah kita sambungkan semuanya dari out ke exa, exa ke exa, sampai nominal to text, baru kita masuk ke write CSV. Nah, write CSV ini untuk apa? Write CSV ini berguna untuk menyimpan file project satu tersebut yang sudah clean dari tombol-tombol, simbol-simbol, kata-kata yang sudah tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan mengklik, sebelum mengklik kita klik dua kali ini dan simpan di mana mau kita save. Misalkan saya di USNLP Fix yang dimana nama file itu data cleanup fix CSV. Oke, langsung open, klik. Sesudah itu kita jalankan. Nah, kalau sudah tanda checklist semua, berarti kita sudah mengesave dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke data cleaning laptop 2. Nah, di sini, wait, uh, di project 2 ini bertujuan untuk membuat model analisis sentimen data dan data latihan dari Knife Base. Baik, selanjutnya yaitu operator-operatornya itu ada VCSV, Value Example, Nominal to Text, Positive Document, Knife Base, Store, dan yang lainnya. Baik, kita masuk langsung saja ke langkah-langkah pertama yaitu read CSV, yang dimana sama fungsi itu menampung data. Saya mengambil data clean up fix, data laptop clean up fix yang sudah di fix dari project pertama. Selanjutnya, kita masuk ke filter example. Nah, filter example ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menyeleksi kolom-kolom. Misalkan saya mengambil kolom sentimen. Kan tadi itu ada dua nih, teks sama sentimen. Nah, kita ambil si sentimennya aja. Dan selanjutnya is not missing dan missing. Nah, ini baik guna tujuan untuk apa? Sebelumnya di Excel itu saya ada yang sudah ditandain sentimen dan sebelum. Nah, saya di sini akan mengambil data yang tidak ada dulu, yang is not missing. Baik, selanjutnya kita oke, baru masuk ke nominal to text. Kita sambungkan nominal to text sama fungsinya tadi, mengubah data angka pada komen menjadi kurung. Selanjutnya masuk ke proses dokumen. Baik, di dalam proses dokumen ini ada tokenize, transform case, filter stopwatch, dan filter token by length. Nah, fungsinya sendiri tokenize itu apa? Nah, tokenize ini memecahkan kalimat menjadi kata-kata. Nah, selanjutnya itu ada transform case.
Untuk transform case sendiri yaitu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, yang dimana kapital-kapital tersebut akan menjadi huruf kecil semua. Nah, selanjutnya yaitu ada filter stop word, di mana filter stop word ini untuk memfilter filter kata-kata yang tidak digunakan dan tidak dikutukan. Untuk di dalamnya sendiri kita mengambil stop word bahasa CSV, yang dimana sudah terdapat file data yang tidak diperlukan dalam analisis tersebut. Kalau sudah kita open, baru masuk ke filter token by length. Nah, filter token by length ini minimal karakternya itu 4 dan yang paling maksimal itu 25. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke doc. Kita sambungkan semua. Kalau sudah sambung, kita kembali lagi ke proses. Nah, dalam proses dokumen ini kita klik sekali, lalu kita checklist add meta information dan keep text. Berguna untuk apa? Untuk melihat hasil teks yang sudah. Nah, selanjutnya kita ke knife base. Nah, knife base ini berperan banget dalam project kedua. Nah, berfungsi untuk apa? Untuk mempelajari pola data yang dimana data akan dikeluarkan menjadi dua sambungan output. Yang pertama itu menjadi model, dan yang kedua itu menjadi sebuah data. Selanjutnya itu store. Nah, di sini store saya akan menjadi dua, yaitu untuk model dan datanya. Apa sih gunanya store itu? Yaitu store berguna untuk mengolah data menjadi dua. Di dalamnya kita bisa menyimpan dan menge-save. Untuk dimana kita akan masuk ke project ketiga. Nah, store pertama ini saya meng-save menjadi model analisis sentimen. Kalau sudah kita save, kita harus tahu di mana kita menyimpan model analisis sentimen tersebut. Kalau sudah kita oke, store juga kita sama seperti yang awal, kita save menjadi data limpah, lalu kita klik. Nah, misalkan ada tanda gini, kita langsung saja help me solve the problem agar si tanda seru ini hilang. Nah, sudah. Jika sudah, kita masuk ke bagian ketiga. Oke, nah bagian ketiga ini bertujuan untuk mengetahui data yang belum kita ketahui sentimennya. Kan tadi yang di kedua itu yang is not missing. Nah, kita sekarang yang ketiga itu mencari yang si is missing. Yang dimana kita nggak tahu sentimennya data itu masuk ke positif atau negatif. Nah, yang pertama operator-operatornya itu ada filter example, CSV dulu. Filter example, nomor to text, proses dokumen, union, replace missing, dan apply model. Kurang lebih sama ya. Nah, kita menggunakan data cleanup fix yang sudah di fix di project pertama. Selanjutnya filter example. Nah, di bagian filter example ini kurang lebih sama penjelasannya, tapi di dalamnya itu beda. Nah, di project kedua ini saya menggunakan sentimen sama dan ininya is missing yang hilang. Jadi oke, kalau sudah oke, kita sambungkan ke nominal to text yang dimana sama. Selanjutnya proses dokumen, isinya juga sama seperti project kedua, tokenize, perform cache, filter support, filter token by length. Kalau sudah, nah kita baru masuk ke union. Apa sih gunaannya union? Yaitu bertujuan untuk menggabungkan dapil data atau model yang sudah kita buat di knife base. Yang pertama itu ada retrieve. Apa sih retrieve itu? Nah, retrieve itu mengambil data yang sudah kita buat. Nah, kita sambungkan retrieve ke exa, ke union ya. Nah, di retrieve 1 ini, saya mengambil data latih 4 sebagai awalnya. Selanjutnya union kita masuk ke filter example 2. Filter example 2 ini sama kurang lebih yang awal, sentiment dan is missing. Nah, di sebelumnya proses dokumen ini kita klik juga ya, klik checklist. Kalau sudah filter example, baru ke replace missing values. Nah, kita sambungkan. Apa sih replace missing values itu gunanya? Nah, yaitu mengganti token yang belum memiliki nilai. Nilainya kita akan ubah menjadi zero. Tadi awal defaultnya itu average dan kita ubah menjadi zero. Selanjutnya kita ambil lagi retrieve dan mengambil model analisis sentimen. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu apply model. Apply model itu berguna untuk mengisi data latih dan model akhir di analisis yang sudah kita buat di data kedua. Kalau sudah semua, kita play.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah begini berarti sudah aman. Kesimpulannya, Naive Bayes ini berguna untuk mencari data yang belum kita ambil. Dan prediksi Naive Bayes ini kurang lebih belum 100% akurat. Mengapa? Karena data yang dibutuhkan itu sangat banyak agar lebih detail dan akurat. Misalkan apa ya? Yang positif itu negatif. Padahal si prediksi Naive Bayes itu positif, tapi dalam pemikiran manusia yang kita mempunyai akal, budi, yaitu kalau kita telah nih teks bakal menjadi negatif. Misalkan ada lagi nih, harusnya negatif, harusnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kurang lebih Naive Bayes itu kurang akurat dalam memprediksinya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke visualization untuk melihat seberapa banyak tanggapan sentimen dari kata tersebut. Untuk ininya plot type saya menggunakan donut dan aggregate data kita checklist, grup B-nya prediction sentiment, aggregate consent yaitu count. Oke, misalkan kita mengambil Ether, dalam kata Ether, kebanyakan positif yaitu 201 data dan yang negatif yaitu 118 data. Baik, selanjutnya misalkan apa lagi ya? Backlit. Waduh, sama aja sih, itu ada satu data dan 118 data. Ya, kurang lebihnya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila kita tidak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.